Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertemu lagi dengan saya, Reza Satria Raditya, guru matematika SMA Negeri 1 Purwokerto. Kali ini saya membahas materi kelas 12 IPA, yaitu limit trigonometri. Ya, mungkin ini part yang kedua. Yang part pertama belum sempat terupload. Channel saya Azhar Channel, silakan di subscribe ya. Nah, sifat limit ini ya, saya ingatkan kembali, sifat limit trigonometri ini ada banyak. Ada sin x dibagi x sama aja dengan limit x menuju 0, x per sin x sama dengan 1. Lalu limit x menuju 0, tan x dibagi x sama dengan limit x menuju 0, x per tan x sama dengan 1. Nah, berikutnya ada limit x menuju 0, sin ax dibagi bx. Itu akan sama dengan limit x menuju 0, ax per sin bx sama dengan a per b. Kemudian ada tan ax dibagi bx sama dengan ax per tan bx, yaitu a per b. Nah, di sini kalau kamu lihat, ini sifatnya adalah sin dan tan. Itu enak sekali untuk dikerjakan. Hanya tinggal membagi, gampangnya itu koefisien dari x-nya ini. Nah, tinggal dibagi aja, itu hasilnya sudah selesai. Ya, kalau yang bentuk yang terakhir ini yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh ini. Limit x menuju 0, sin ax tambah tan bx dibagi cx min sin dx, yaitu a plus b dibagi c min d. Nah, ketika sudah muncul cos, ini sifat ya. Limit x menuju 0, 1 min cos x sama dengan per x sama dengan 0. Ini sifat. Nah, nanti ketika limit trigonometri kamu ketemu cos. Biasanya kita harus mengubah bentuk cos nx, cos 2x, cos 4x, cos 6x. Nah, itu yang kita harus utak-utik. Itu kadang masalahnya ada di situ. Kadang kita lupa dengan aturan cosnya. Bukan aturan cos, dengan identitas dari cos nx-nya. Oke, sebelum ke cos, saya kasih soal dulu. Ini beberapa soal sederhana dulu ya. Dari sederhana sampai yang paling sulit. Di sini ada limit x menuju 0, sin 4x dibagi sin 2x. Ingat, sebelum garap limit, itu kamu cek dulu nilai limitnya. Ini x sama dengan 0, substitusikan dulu ke sin 4x dan sin 2x. Kita cek limitnya dulu. Ketika dia ketemu bentuk 0 dibagi 0, terus tahingga dibagi tahingga, dan terakhir itu tahingga min tahingga, maka ini adalah limit yang harus dihindari. Bisa kerjakan dengan sifat-sifat, kali sekawan jika memang di soal ada akarnya, difaktorkan jika memang dia harus difaktorkan. Oke, gitu ya. Sekarang cek limitnya dulu. Masukkan 0 ya. Oke, di sini masuk sin 4 kali 0 dibagi sin 2 kali 0. Ini kan sama aja dengan sin 0. Ya, kalau sin 0 berarti nilainya 0. Ini juga sama, 0. 0 bagi 0. Maka dia bentuk tak pentu. Karena bentuknya tak pentu, ini kita pakai sifatnya saja. Nah, tadi dengan sifat yang di depan, kita bagi saja 4 bagi 2. Hasilnya adalah 2. Oke, next. Soal yang kedua. Soal yang kedua. Limit x menuju 0 tan kuadrat 5x dibagi x kuadrat. Cek limit dulu. Masukkan 0-nya kepada x. Jadi nanti menjadi tan kuadrat 5 kali 0 dibagi 0 kuadrat. Tan 0 sendiri hasilnya adalah 0. Maka sini 0 per 0 dia merupakan bentuk tak tentu. Ketika muncul bentuk tak tentu, ini kan dia soalnya
tan dan X. Nggak ada sin ya. Ini tan dan X. Maka di sini ini kita bisa pakai sifat limit. Nah, kembangkan yang ini. Nah, tan kuadrat 5X bisa ini jadinya adalah 5 kuadrat dibagi 1 kuadrat. Kita ambil koefisiennya, ini koefisiennya 5, gampangnya itu ya. Di sini koefisiennya 1. 5 kuadrat dibagi 1 kuadrat, hasilnya adalah 25. Nah, kemudian soal ketiga. Nah, ini limit X menuju 0, X ditambah sin 3X dibagi 2X min sin X. Cek limit 0 ditambah sin 3 kali 0 dibagi 2 kali 0 per sin 0. Jelas hasilnya 0 plus sin 0 dibagi 0 min sin 0. Dia 0 per 0 bentuk tak bentuk. Untuk limit ya, entah dia aljabar ataupun limit trigono, ketika hasil cek limit dia bukan 0 per 0 ya, bukan 0 per 0 berarti itu adalah jawabannya. Tapi ketika dia 0 per 0, maka gunakan cara-cara tertentu. Nah, kalau seperti ini, saya ada beberapa alternatif. Yang pertama, saya pakai pemfaktoran. Ini saya faktorkan X-nya. Ini ya, limit X menuju 0. Saya faktorkan X-nya. Nah, ketika masih ada X, entah kamu nggak masih ada X, maka limit ini wajib ditulis. X yang saya keluarkan, ini menjadi 1 plus sin 3X per X dibagi X dikali 2 min sin X per X. Ini faktorkan X-nya. Nah, di sini, X-nya kan saya coret, bisa dicoret untuk perkalian. Nah, coret X-nya menjadi limit X menuju 0, 1 plus sin 3X per X dibagi 2 min sin X per X. Lalu, setelah itu, nah ini kita bisa gunakan sifat. Nah, yang ini bisa gunakan sifat limit. Maka ketemunya 3 dibagi 1, yang ini 1 dibagi 1. Jadinya 1 plus 3 per 1 dibagi 2 min 1 per 1. Maka hasilnya adalah 4. Atau bisa pakai sifat yang, ini langkah kedua ya. Bukan langkah kedua, cara kedua ini. Sin AX tambah tan BX dibagi CX min sin TX. Kita bisa kembangkan ini. Yang penting apa? Tidak ada cos. Ketika ada cos, nah itu kita baru mulai ngutak-ngutik dengan konsep-konsep yang sudah ada. Ya gampangnya ini, A plus B. Sini A-nya 1. Ini ya, ini A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2, D-nya 1. Maka ini bisa kita rubah menjadi 1 plus 3 dibagi 2 min 1. Hasilnya adalah 2,4. Ini ada limit X menuju 0, 1 min cos akar cos 2X dibagi X kuadrat. Nah, cek limit dulu, jangan asal nggarap. 1 min akar cos 0 dibagi 0 kuadrat. Cos 0 nilainya 1. Maka akar 1 juga tetap 1. Berarti kan dia 0 per 0, dia bentuk tidak bentuk. Nah, di sini ada akar. Ini saya fokusnya dulu ke akar. Karena ada akar, maka gunakan dulu perkalian sekawan. Kita rasionalkan dulu bentuk ini. Nah, kita kalikan sekawan. Pakai atas ya, karena akarnya di atas, berarti sekawan yang di atas ini. Pada pembilangnya. Nah, ini sekawannya. 1 plus akar cos 2X dibagi 1 plus akar cos 2X. Kemudian kita kalikan dengan perkalian aljabar. Ini ya, 1 dikali 1, terus 1 dengan akar cos 2X, lalu min akar cos 2X dengan 1, kemudian yang akar dengan yang akar ini. Yang bawah, ini biarkan saja, nggak usah dikalikan distributif, biarkan saja. Jadinya atas menjadi 1 min cos 2X per X kuadrat dikali 1 plus akar cos 2X. Nah, di sini kalau kita cek lagi limitnya, ya, cek lagi limitnya, dia masih bentuk 0 per 0. Nah, karena dia masih bentuk 0 per 0, ini kan nggak boleh. Maka di sini kita utak-utik lagi di cos 2X. Paling enak utak-utik cos 2X yang di
luar kurung. Oke, gitu ya. Kita utak-atik lagi. Kalau dikalikan sekawan lagi ya kan kembali lagi ke soal semula. Sekarang kita mainkan cos 2x-nya. Nah, mana yang dipakai nanti? Kan dia ada 3 pilihan. Ini sini cos 2 alfa, cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Ada cos 2 alfa yaitu 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ada yang 2 cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Ya paling enak kalau menurut saya yang ini. Nah, kita mainkan yang kedua. Ya, di sini kita rubah cos 2x-nya menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Yang bawah tetap buka kurung. Oke, tanda berubah. Nah, di sini menjadi satunya hilang ya. 2 sin kuadrat x dibagi x kuadrat kali 1 plus akar cos 2x. Nah, di sini apakah dia masih 0 per 0? Ya, masih 0 per 0. Kita cek limit sin 0, 0. Berarti atasnya 0. Dibagi 0 kuadrat, dia jelas 0. Masih 0 per 0, bentuk tertentu. Maka di sini angka terakhir, cos 2x ini nggak usah diutak-atik. Kita yang di luar akar aja. Kalau kamu utak-atik yang ada akar, nanti kamu pusing. Oke, sifat lagi. Nah, sifat limit aljabar ya. Yang bentuk perkalian limit, fx dibagi gx. Kita pisahkan dulu seperti ini. Limitnya. Maka menjadi ini anggap limit 2 sin kuadrat x per x kuadrat dikali limit x menuju 0 1 per 1 plus akar cos 2x. Nah, sebelah sini, ini bisa kita gunakan sifat. Sifat limit bisa masuk di sini. Kalau ini, masukkan x-nya 0 ke sini, dia bukan bentuk 0 per 0, maka tidak usah diutak-utik lagi. Nah, ini masukkan, ini ya, ini dengan sifat ketemu sin x per x, dia 1, terus sin x per x dia juga 1, cos 0 ini nilainya 1 ya. Ini berarti 2 kali 1 per 1 ini. Koefisiennya ya 1 per 1 dikali yang ada akar ini. Nah, 1 per 1 plus 1. Ketemunya adalah 1. Nah, itu limitnya. Ketika sudah ada cos, kita baru mulai berpikir agak keras. Nah, ini ada cosnya. Hati-hati dengan bentuk cos. Oke, selanjutnya. Nanti kalau ada yang bingung silakan chat di WA grup kelas ya. Oke, nomor 5. Nah, ini soal kelima. Limit x menuju pi per 2. Sekarang saya pakainya x menuju pi per 2. Kalau biasanya dia x menuju 0, mendekati 0, saya pakai pi per 2. 4 cos x dibagi pi per 2 min x. Cek limit dulu, wajib ini kamu cek limit. Berarti 4 kali cos pi per 2 dibagi pi per 2 min pi per 2. Cos 90 nilainya 0. 4 kali 0 tetap 0. Pi per 2 min pi per 2. Nah, dia 0. 0 per 0 bentuk tak tentu. Nah, sekarang bentuk ini 4 cos x sama pi per 2 min x. Kalau menggunakan identitas cos, kita tidak bisa menguraikan yang tidak bisa menghilangkan pi per 2 min x. Atau mungkin kalau menguraikan ini, menjawabkan ini, itu akan lebih sulit. Nah, sekarang, karena identitas trigono tidak bisa, menguraikan ini juga tidak bisa, maka langkah terakhir, kali sekawan gimana? Kali sekawan juga nggak bisa. Faktorkan, apa yang mau difaktorkan? Tidak ada. Maka yang terakhir adalah kita gunakan ini ya, namanya relasi. Nah, dia sudut ini akan berrelasi dengan apa? Nah, kamu lihat di sini.
Ini cos X. Lalu di soal dia adalah pi per 2 min X. Jadi kalau di sini tabel pakainya alfa ya. Ini hanya lambang nggak masalah. Sekarang kalau cos X ini yang di kuadran 1 dia sin 90 min alfa. Relasi kuadran 2 min cos 180 min alfa. Kuadran 3 min cos 180 cos alfa. Kuadran 4 cos 360 min alfa. Maka cos X paling enak dengan yang sin 90 min alfa. Relasinya itu. Atau pi per 2 min alfa. Nah, saya ambil yang ini biar apa? Biar nanti ini bisa dengan sifat limit. Nah, ini nanti kan bisa kena sifat limit. Sama kan? Maka dia nilainya 1. Maka di sini menjadi 4 dikali 1. Hasilnya adalah 4. Nah, itu ya. Ini ada 5 soal buat kalian ya. Ini soalnya nanti kamu kerjakan di buku tugasmu. Jadi kalian pakai buku yang kecil, ditulis di buku itu. Nanti hasilnya difoto, jadikan PDF, lalu upload ke Google Classroom. Nah, bagaimana cara nanti aturan untuk penguploadannya? Nanti petunjuk itu ada di Google Classroom kalian masing-masing. Oke ya, ini adalah untuk latihan soal untuk tugas kalian. Nah, sebelum ini nanti kita kasih video satu lagi untuk pembuktian rumus cos 2 alfa atau cos 2x. Ya, nanti next. Buat pengingat saja ya untuk pembuktian rumus atau identitas dari sertifikan yang tadi cos 2x gitu ya, yang rumusnya banyak mana tadi ya. Pembuktian tadi kok hilang. Cos baik. Nah, kita akan buktikan rumus yang ini. Oke. Nah, pembuktian. Nah, di sini dasar yang dipegang ya, ini pakainya alfa ya. Oke, yang pertama diingat ya adalah sin kuadrat X plus cos kuadrat X ini kuadratnya cos kuadrat X sama dengan 1. Ini bentuk ini kalau saya pindah ruas dia akan ada dua bentuk. Yang pertama, kalau sinnya pindah ke kanan, jadinya 1 min sin kuadrat X. Kalau yang pindah ke kanan adalah cosnya, dia akan menjadi yang pindah ke kanan cosnya ya. Jadi 1 min sin kuadrat cos X. Nah, berikutnya cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Ini dari mana dah? Dasar ini dulu. Oke. Sekarang kamu ada rumus ini dulu ya. Ini kamu ada rumus waktu itu. Di sini cos pakainya itu alfa beta.
cos alpha plus beta, pakainya X aja biar cepat. Cos X tambah cos Y, dia itu sama dengan cos X kali cos Y min sin X kali sin Y. Nah, sekarang kalau Y-nya saya ganti dengan X. Nah, ini ya. Ini jadinya cos X min sin X kali sin X. Maka ini sederhanakan menjadi cos X tambah X, dia cos 2X. Terus cos X kali cos X sama sin X kali sin X menjadi kuadrat. Nah, ya. Ini cos kuadrat min sin kuadrat. Nah, terbukti ya, cos 2X atau cos 2 alfa. Nah, sekarang gimana caranya kita membuktikan yang ini? Nah, saya akan buktikan. Ini tadi yang pertama udah ketemu. Sekarang yang 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, ingat, tadi di sini pakai ini. Nah, ini udah ya. Saya buktikan, uraikan dari yang ini, cos 2X atau cos 2 alfa. Nah, kalian lihat bentuk yang ini ya. Nah, di sini kalau misalkan cosnya, nah saya pakai dulu, saya rubah cosnya dulu. Nah, kalau cosnya saya rubah, nah kalau saya rubah cosnya, dia akan menjadi 1 min sin kuadrat X. Maka cos ini saya rubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Nah, jadinya kalau disederhanakan, cos 2X sin kuadrat min sin kuadrat. Min 1 min 1. Jadinya min 2. Nah, kan terbukti cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Lalu berikutnya, kalau saya buktikan yang ini, 2 cos kuadrat alfa min 1, ya gampang. Tinggal ganti saja sin-nya dengan cos kuadrat X. Kita tukar sin-nya menjadi 1 min cos kuadrat. Nah, depannya min ya. Ini depannya min, kurungin biar nggak salah. Ini menjadi, oke, kurungnya kita buka. Ini buka kurung 1. Ini jadinya plus. Maka di sini jelas dia adalah cos tambah cos 2 cos kuadrat min 1. Nah, itu pembuktian rumusnya. Nanti bisa kamu gunakan juga cara ini kalau kamu ketemu bentuk cos 4x, cos 6x, dan seterusnya. Tapi kalau cos 4x, nanti kamu pakainya ini 2x sama 2x. Nanti ini berubah juga. Nah, caranya analog dengan itu. Ini kalau intinya sih di sini. Nanti kamu bisa bermain dengan rumus-rumus ini. Nanti itu pengembangannya nanti kita akan ke sini. Pembuktian. Nah, gitu ya. Oke, ini adalah pembuktian rumusnya ya buat bonus kalian. Bonus extra time kalau bal-balan.